Oke, Mas Kolis, Iya. saya masih penasaran nih Mas. Bedanya UKM Iksan sama UKAI itu apa Mas? Saya nggak punya basic, Mbak. Bener. Dan terutama kemarin Iksan juga dapat juara ya? Alhamdulillah di pondok juga. Oh, alhamdulillah. Itu ya 6 tahun saya di pondok. Kemudian, nah baru ini masuk ke universitas negeri yang dulunya swasta sekarang langsung negeri. Jadinya langsung agak gimana gitu. Hai Sobat Untidar, jumpa lagi dengan saya Reka Suci di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Kali ini masih seputar unit kegiatan mahasiswa. Kalau kemarin kita berbincang dengan Mafala Sulfur, kali ini tentunya sedikit menarik dan sedikit unik tentunya. Oke Sobat Untidar, tanpa menunggu lama lagi kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita yang sangat ganteng untuk hari ini. Baik, langsung saja. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Dengan Mas siapa? Mas Muhammad Holisudin. Mas Holis. Iya, Holis. Oke, aja Mas panggilnya, Mbak. Holis. Iya. Sangat ini sekali ya, Mas. Sangat berbeda. Berbeda lah. Ya, sangat berbeda sekali tentunya Iya, kan. iya. Dan tetap semangat ya, Mas, untuk sore Semangat hari ini. terus, walaupun cuaca agak cerah pagi sore ini ya, Mbak. Iya, sangat panas juga ya Panas, Magelang sekarang. bener banget. Oke, Mas Holis, mungkin kita akan berbincang ya, Mas, mengenai UKM Iksan. Iksan, iya benar banget. UKM Iksan. Mas Holis, Iya. mungkin bisa diceritakan, Mas, UKM Iksan itu UKM yang seperti apa dan programnya apa saja, Mas? Monggo. Jadi UKM Iksan ini adalah salah satu UKM yang di Untidar yang dimana fokus dari UKM Iksan itu mewadahi minat, bakat, potensi mahasiswa tentunya dalam bidang ilmu Al-Quran dan seni rebana seperti itu, Mbak. Untuk kegiatannya banyak banget, mulai dari mungkin ya latihan rutin setiap divisi seperti itu. Ada juga nanti acara yang besar-besar seperti ada versary itu tingkat nasional, ada muhadharah, ada nanti harlah atau ziarah ke makam aulia Jawa Barat, Jawa Timur seperti itu, Mbak. Wah, banyak sekali ya. Banyak banget. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas, Iya. untuk latihannya itu setiap hari apa aja? Nah, untuk latihannya itu rutin setiap seminggu sekali, Mbak, di weekend. Seperti itu. Akan tetapi, semisal nanti ada jobs yang keluar seperti mungkin ya rebana jobs keluar ke pengantin atau yang pengajian seperti itu, latihannya lebih sering seperti itu. Oke, Mas Kolis, Iya. saya masih penasaran nih, Mas. Bedanya UKM Iksan sama UKAI itu apa, Mas? Kalau dibilang bedanya sih kami hampir sama, berkegiatan di Islam gitu ya, Mbak, di agama Islam. Akan tetapi untuk tujuannya itu kegiatan-kegiatan di dalamnya UKM itu berbeda, Mbak. Kalau di UKAI itu lebih condong ke dakwah seperti itu ya, Mbak. Ada ngajak-ngajak, ada kajian-kajian. Akan tetapi kalau di Iksan sendiri itu lebih ke minat bakat mahasiswa, lebih ke seni religi keterampilan. Kan soalnya di UKM Iksan itu ada 5 divisi keterampilan, ada kaligrafi, rebana, tilawah tartil, ada tahfiz, ada juga KTIA atau karya tulis ilmiah Al-Quran seperti itu. Jadi di UKM Iksan ya lebih memang kita fokus ke minat bakat dan fokus prestasi, fokus prestasi di bidangnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi untuk Sobat Untidar mungkin yang selama ini tuh masih bingung nih, bedanya UKAI sama UKM Iksan tentunya berbeda ya Sobat Iya. Untidar. Kalau UKAI mungkin lebih ke dakwanya, dan sedangkan untuk teman-teman yang suka bersolawat dan suka melukis juga dan karya tulis ilmiah Al-Quran juga, iya. mungkin teman-teman bisa join di UKM Iksan gitu. Oke, Mas Siap, Kolis, begitu ya? Iya, benar, Mbak. Oke, mungkin ada syarat tertentu nggak, Mas, untuk mahasiswa yang join gitu? Nggak ada, Mbak, nggak ada syarat tertentu. Yang penting nggak harus dia juga nggak harus punya basic di bakat tersebut. Yang penting dia mau latihan, dia mau serius latihan, dan dia punya impian untuk membawa nama Untidar khususnya di bidang ilmu seni religi ke mancanegara maupun internasional. Oke, luar biasa sekali. Kalau misalnya kita mau ikut Iksan ya, dari jenengan sendiri itu
bisa nggak membagi waktunya gitu? Kan kalau misalnya nih dari hari Senin sampai Jumat jenengan kuliah gitu, terus itu Sabtunya, Minggunya itu kan untuk weekend, tapi teman-teman buat untuk latihan gitu. Nah, manajemennya sendiri bagaimana itu? Kalau mungkin dari saya pribadi ya Mbak, kalau saya pribadi sih oke-oke aja selama ini, nyatanya ya sampai saat ini masih sehat, bugar, semangat. Kalau dari aku sendiri, ya untuk weekend saya isi dengan yang manfaat. Contohnya seperti itu, kita latihan rutin, itu kan untuk mengasah soft skill, hard skill kita. Apalagi kita mempunyai minat, bakat, tapi kok bakatnya nggak dikeluarkan kan sama saja ya wis kok keluar gitu aja Mbak. Sebelumnya nih Mas, untuk masuk di Iksan sendiri itu memang harus kita basicnya, ada dulu basicnya seperti kayak mengaji, main rebana atau bagaimana Mas? Atau bener-bener teman-teman yang belum bisa apa-apa terus? Yang dari nol juga bisa Mbak. Oh dari nol juga bisa? Banyak kok teman-teman, terutama anggota ya, yang anggota baru itu yang Mas pengen latihan tapi aku belum bisa apa-apa seperti itu. Ya wes gas wae, penting teko latihannya seperti itu Mbak. Oh gitu. Jadi nggak memaksa dia punya basic seperti ini seperti itu, yang penting dia mau latihan. Jadi untuk latihan itu prinsipnya gini aja Mbak, latihan itu penting, jangan yang penting latihan. Nah seperti itu kan kita menentukan apa ya, konsep mindset dari kata-kata itu gitu Mbak. Oke, ibaratnya tuh kalau kata pepatah lagi juga ya, pisau itu apa tuh namanya? Tumpul. Iya, tumpul. Kalau nggak digunakan dia semakin tumpul, tapi kalau semakin diasah dia semakin tajam gitu ya. Banget, iya Mbak, benar. Ya, kurang lebih seperti itu juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk Iksan sendiri Mas, by the way nih, pengalaman juara Iksan sendiri itu bagaimana prosesnya Mas? Dan terutama kemarin Iksan juga dapat juara ya? Alhamdulillah, baru-baru ini Iksan itu mengikuti lomba nasional di Universitas Ahmad Dahlan Mbak. Itu di bidang kaligrafi kontemporer dan bidang lukis sketsa wajah. Untuk sketsa wajah itu kemarin juara 2 nasional, dan untuk kaligrafi kontemporer itu juara 3. Harapan 3 kalau nggak salah. Untuk menuju ke situ tentunya banyak perjuangan Mbak, banyak latihan-latihan. Dan untuk latihan di Iksan sendiri itu nggak semata-mata latihan dari per individu, tetapi kita mengundang pelatih dari luar yang lebih profesional di bidangnya. Oh, seperti itu Mbak. Berarti itu kita dari kita diwadahi juga begitu ya untuk latihannya biar nanti tuh bisa. Iya. Gitu. Saya baru tahu. Nggak semata-mata cuma dari pengurus, enggak. Iya. Ada nantinya ngundang pelatih dari luar yang lebih tahu gitu. Oke. Berarti biar bisa mengeluarkan lah bakatnya seseorang dan lebih mengasah begitu ya? Mbak, benar banget. Iya. Sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Oke Mas, kan baru-baru ini ya, kita kan baru bukan menyelenggarakan tapi lebih kita memperingati hari lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Nah, adakah acara yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Kalau untuk memperingati hari kemerdekaan sih dari UKM Iksan belum ada ya Mbak. Akan tapi kemarin tuh baru saja kemarin di malam Sabtu ya Mbak, itu muhadharah di Sabah. Itu acaranya pentas seni khusus semua dari anggota UKM Iksan. Ya ada tari, ada nasyid, kemudian ada rebana juga, dan banyak lagi penampilan-penampilan seperti itu Mbak. Itu juga untuk menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Oke, sangat luar biasa. Oke Mas, by the way nih, kemarin itu kan UKM Iksan kan tampil parade kan di UKM. Nah, saya melihat beberapa mahasiswa baru tuh sangat excited banget, bahkan ikut bersolawat ketika UKM Iksan tampil begitu. Nah, bagaimana sih caranya UKM Iksan tuh bisa menarik keterkaitan mahasiswa baru terhadap UKM Iksan sendiri, Mas? Bagaimana itu? Kalau dari kami sih nggak ada ilmu yang khusus gitu ya, Mbak. Tapi kan emang mungkin dari mabanya itu sesuai dengan
kesukaannya, sesuai dengan mungkin dia emang sukanya di sholawat. Jadi ya kita keluarin aja yang apa yang ada di UKM Ihsan. Kalau mau gabung ya monggo, kalau enggak ya sudah. Akan tapi kan itu sudah menjadi minat bakat tersendiri ya Mbak untuk gabung. Ya seperti itu sih. Dari kami nggak ada ilmu-ilmu khusus seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu nih ya. Kemarin tuh sholawatnya seperti apa? Mungkin bisa di-spill sedikit. Kalau sholawat kan, pas ketika expo ya Mbak? Iya. Kalau expo itu kemarin sholawat ya cuma makhlul qiyam seperti biasa sih. Makhlul qiyam kita mengelilingi mahasiswa baru seperti itu sih. Nggak ada sholawat khusus. Mungkin Mas bisa di-spill sedikit sholawat dari jenengan Mas. Kalau itu saya nggak punya basic Mbak, bener. Jadi saya tuh ya di sini tuh Ihsan nggak punya basic apa-apa ya, mungkin saya suka dengan sholawat dan saya ingin menghidupkan sholawat di tingkat kampus. Nah, yaudah saya gabung di UKM Ihsan. Bagaimana cara pun kalau sudah terjun, istilahnya sudah nyemplung ya kita harus berenang seperti itu. Oke. Sebelumnya nih, maaf ya, Masnya dulu juga sekolah mondok kah atau bagaimana? Ya kalau saya sendiri, alhamdulillah Mbak, dulu pernah mondok sih, mondok. MTS itu mondok juga, SMK kok ternyata ya alhamdulillah di pondok juga. Alhamdulillah. Itu ya 6 tahun saya di pondok, kemudian baru ini masuk ke universitas negeri yang dulunya swasta sekarang langsung negeri, jadinya langsung agak gimana gitu kan, tapi ya enjoy saja sih. Untidar enak kok. Enak kan? Iya. Asik kan? Asik Mbak. Terutama kan juga kita harus memberikan perubahan yang baru begitu ya. Benar. Terutama dengan zaman-zaman yang sekarang itu kan kita harus tetap mendahulukan karakter, terus akhlak juga gitu. Iya. Dan tentunya kan kita juga mengajak teman-teman untuk bersolawat seperti itu. Itu sih benar banget. Oke Mas, mungkin bisa diceritakan juga nih pengalaman jenengan menjadi ketua UKM Ihsan itu seperti apa? Untuk pengalaman, sampai saat ini kan ini baru setengah periode ya Mbak. Setengah periode yang lalu, alhamdulillah itu semuanya berjalan lancar, enak, enjoy. Ya semua kegiatan, semua organisasi mestinya nggak ada jalan yang lurus, ada lika-liku, ada mungkin benjolan apa seperti apa. Nah itu ya untuk pengalaman saya pribadi itu alhamdulillah enak-enak saja, saya bisa membawakan nama UKM Ihsan lebih baik lagi, baik di tingkat univ, regional maupun internasional seperti itu Mbak. Aduh, luar biasa sekali. Oke, Mas Kolis, mungkin di penghujung acara mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Mas Kolis sampaikan untuk Sobat Untidar. Mungkin untuk Sobat Untidar yang menyaksikan Untidar TV tentunya di podcast kali ini bersama UKM Ihsan, jangan lupa tetap semangat, tetap enjoy, jalani hari-harimu dengan sholawat, jangan lupa ibadahnya dikuatin lagi di zaman-zaman yang seperti ini. Dan jangan lupa tetap ikuti Untidar TV. Oke, terima kasih. Iya, Mbak. Baik Sobat Untidar, itulah bincang kita pada kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak, Mas Kolis dan teman-teman Ihsan juga. Salam juga ya buat teman-teman Ihsan. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dan juga sharing dan ngobrol berbagai informasi juga, berbagi informasi dan tentunya bermanfaat untuk Sobat Untidar. Nah, baik Sobat Untidar, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Reka Suci dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!